Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlas dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan yang telah saya buat dengan tema hukum perusahaan. Sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Dan untuk itu, mari kita ke materi. Yang pertama, pengertian perusahaan dan perseroan. Pengertian perusahaan mengandung pengertian ekonomis yang bertujuan mendapatkan laba dalam suatu bentuk perusahaan dan sebagai suatu kesatuan finansial ekonomis. Pengertian perseroan menurut yuridis karena adanya suatu unit usaha yang ditimbulkan dengan suatu perjanjian untuk kerjasama dari beberapa persero. Next, pengertian perusahaan dan pekerjaan. Perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian, keuangan, industri, dan perdagangan yang dilakukan secara terus-menerus atau teratur, terang-terangan, dan dengan bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Dengan kata lain, perusahaan adalah kegiatan ekonomi yang berupa membeli barang, menjualnya lagi, atau menyewakannya dengan bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Pekerjaan adalah setiap orang yang menjalankan pekerjaan tertentu, namun bukanlah berarti mengerjakan suatu perusahaan. Dan kata lain, pekerjaan adalah perbuatan atau kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, berdasarkan kualitas tertentu dengan bertujuan memperoleh keuntungan. Next, pengertian badan hukum. Dasar hukum, buku 3 pasal 1653 sampai 1665 KUH Perdata. Pengertian menurut Subekti menyatakan suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat atau menggugat di muka hakim. Menurut Rahmat Sumitro menyatakan suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. Nah, yang ketiga, menurut Sri Sudewi Majhun menyatakan kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan mendirikan suatu badan, yaitu berwujud himpunan dan harta kekayaan yang disendirikan untuk bertujuan tertentu dikenal dengan yayasan. Teori badan hukum yang pertama, teori fiksi, kedua, teori organ, ketiga, teori kekayaan bersama, keempat, teori kekayaan bertujuan, dan kelima, teori kekayaan yuridis. Next, ada 2 kelompok dari teori badan hukum, yaitu 1.
kelompok yang menganggap bahwa badan hukum itu sebagai wujud yang nyata. Yang kedua, kelompok yang menganggap bahwa badan hukum itu sebagai wujud yang bukan nyata. Dasar hukum badan hukum. 1. KUH Perdata, yang kedua KUHD, yang ketiga UU PT atau UU nomor 40 tahun 2007. Yang keempat UU Koperasi, yang kelima UU Yayasan, dan sebagainya. Next, badan hukum dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, menurut bentuknya. Yang kedua, menurut peraturan yang mengaturnya. Yang ketiga, menurut sifatnya. Yang pertama, menurut bentuknya bisa juga meliputi badan hukum publik dan badan hukum privat. Yang kedua, menurut peraturan yang mengaturnya, meliputi badan hukum yang terletak di lapangan hukum perdata dan badan hukum yang terletak di lapangan hukum perdata adat. Yang ketiga, menurut sifat, meliputi korporasi dan yayasan. Next, unsur-unsur badan hukum. Yang pertama, harta kekayaan yang terpisah dipisahkan dari harta kekayaan anggotanya. Yang kedua, bertujuan tertentu. Yang ketiga, punya hak dan kewajiban sendiri dan dapat menuntut atau dituntut. Yang keempat, punya organisasi yang teratur. Next, perbedaan perusahaan berbadan hukum dengan perusahaan tidak berbadan hukum. Yang pertama, kewenangan menuntut dan dituntut. Yang kedua, harta kekayaan. Next, syarat formal dan material badan hukum. Yang pertama, syarat material, meliputi harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya dan bertujuan dan punya hak dan kewajiban sendiri, dapat menuntut atau dituntut. Yang terakhir, punya organisasi yang teratur. Yang kedua, syarat formal, sehubungan dengan prosedur pengajuan permohonan. Next, pengertian perusahaan perseorangan. Pengertian perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan satu orang pengusaha dengan tujuan mencari laba atau keuntungan. Ciri-cirinya, yang pertama, jumlah pengusaha hanya satu orang. Yang kedua, modal usaha dimiliki satu orang saja atau individu. Bisa juga berkeluarga. Yang ketiga, pembantu pengusaha bekerja berdasarkan perjanjian kerja atau hibah. Yang keempat, tidak ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai perusahaan perseorangan, namun hanya memerlukan izin permohonan usaha dari Dinas Perdagangan setempat. Yang kelima, tidak perlu dibuatkan akta pendirian. Yang keenam, merupakan bentuk perusahaan paling sederhana. Yang ketujuh, pengusaha memiliki sendiri seluruh kekayaan atau aset perusahaan dan bertanggung jawab sampai kepada harta pribadinya. Dan yang terakhir, bentuk perusahaan perseorangan adalah perusahaan dagang atau usaha dagang. Sekian presentasi dari saya.
Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan saya dan Anda semua. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat malam dan sampai jumpa kembali. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.